Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Isni Aulia. Saya dari IP 1 Stambuk 2024 dengan NIM 0601241019. Baiklah, dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai materi Pancasila dalam lintas sejarah bangsa Indonesia. Dalam materi ini, Pancasila dalam Indonesia Sejarah Bangsa adalah sebuah kajian mendalam mengenai perjalanan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia yang dimulai sejak masa penjajahan hingga kini. Sejarah Pancasila mencakup berbagai fase, mulai dari perumusan awal, pengesahan, hingga penerapan dalam kehidupan politik dan sosial bangsa Indonesia. Baiklah, selanjutnya yaitu proses perumusan Pancasila. Pada tanggal 29 Mei 1945 sampai 1 Juni 1945, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI mengadakan sidang untuk membahas dasar negara. Pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno dalam pidatonya menyampaikan gagasan tentang dasar negara yang kemudian dikenal dengan istilah Pancasila. Ia menyebutkan 5 sila, yaitu yang pertama, kebangsaan Indonesia atau nasionalisme, dan yang kedua yaitu internasionalisme atau perikemanusiaan atau humanisme, dan yang ketiga mufakat atau demokrasi, yang keempat kesejahteraan sosial, dan yang kelima yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Baiklah, materi selanjutnya yaitu pengesahan Pancasila sebagai dasar negara. Pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI melakukan rapat untuk membahas tentang dasar negara. Salah satu keputusan penting yang diambil adalah mengubah sila pertama dari Piagam Jakarta menjadi Ketuhanan yang Maha Esa, demi menjaga kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia terdiri dari berbagai suku, agama, dan budaya. Pada hari itu juga Pancasila diresmikan dan disahkan sebagai dasar negara yang termaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, judul selanjutnya yaitu Pancasila Masa Orde Baru, yaitu dari tahun 1950 sampai 1965. Pada masa Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto, Pancasila dijadikan alat untuk menegakkan stabilitas nasional dan menjaga kekuasaan. Pemerintah Orde Baru memperkenalkan pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila atau P4 melalui TAP MPR nomor 2 MPR 1978 yang mewajibkan seluruh lapisan masyarakat untuk memahami dan mengamalkan Pancasila. P4 diajarkan di sekolah-sekolah, lembaga pemerintahan, hingga organisasi masyarakat. Baiklah, judul selanjutnya yaitu Pancasila pada masa reformasi dan era kontemporer dari 1998 hingga sekarang. Salah satu dampak dari reformasi adalah kritik terhadap penerapan Pancasila yang dianggap dipolitisasi pada masa Orde Baru. Pada masa ini, terjadi kebangkitan diskusi tentang bagaimana Pancasila dapat diterapkan secara lebih demokratis dan sesuai dengan perkembangan zaman. Meskipun demikian, Pancasila tetap dipertahankan sebagai dasar negara. Upaya revitalisasi Pancasila dilakukan dengan mendirikan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP pada tahun 2017 yang bertujuan untuk mengembalikan peran Pancasila dalam kehidupan bangsa dan bernegara. Dan kesimpulan dari materi ini adalah Pancasila telah melewati perjalanan penting dalam lintas sejarah bangsa Indonesia. Dari perumusan awal hingga era kontemporer Pancasila lalu menjadi pilar utama dan
menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Meski menghadapi berbagai tantangan, baik internal maupun eksternal, Pancasila tetap dipertahankan dan terus diupayakan agar menjadi ideologi yang hidup dan dipraktikkan oleh seluruh lapisan masyarakat. Baik, terima kasih telah menonton videonya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.